Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Muhammad Tahir. Pada pertemuan kali ini anak sekalian pasti sudah paham kan bahwa kita akan masuk di bab 3. Bab 3 materinya adalah relasi dan fungsi. Ada bab 3 relasi dan fungsi. Kalau di buku pelajaran yaitu di halaman 73. Itu. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekalian, pada pertemuan kali ini ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memahami relasi. Memahami relasi. Yang kedua adalah bentuk-bentuk penyajian relasi. Dari kedua materi ini ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami relasi. Dengan memahami relasi, anak sekalian diharapkan nanti bisa memberikan contoh relasi. Nah, sekarang saya ambil 3 benda yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di lingkungan sekolah. Yang pertama ada pulpen, yang kedua ada mistar, yang ketiga ada gunting. Dalam relasi ini kita juga ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya di kelas 7, yaitu himpunan. Ketiga benda ini saya kumpulkan. Kalau dikumpulkan menjadilah sebuah himpunan, yaitu himpunan A. Di bagian B saya kumpulkan menjadi himpunan B. Kumpulkan apa di bagian B ini adalah apa tujuan dari atau manfaat dari ketiga benda ini. Pulpen digunakan untuk apa? Mistar digunakan untuk apa? Gunting digunakan untuk apa? Jadi hubungan antara benda di bagian kanan himpunan A dan himpunan B itulah yang disebut dengan relasi. Banyak kan contoh yang bisa kita ambil dari relasi ini. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Berarti pasti kita menggunakan anak panah. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran kelas 7. Pelajaran kelas 7 bagaimana menuliskan himpunan. Kita bisa membuatkan batasan. Himpunan A kita batasi. Di bagian A ada pulpen, ada penggaris, ada gunting. Di bagian B ada manfaatnya atau tujuannya. Ada untuk memotong, menggaris, dan menulis. Nah, kita beri himpunan A, himpunan B. Kemudian ada hubungannya tadi adalah manfaat. Setelah itu kita berikan anak panah. Pulpen manfaatnya untuk menulis, penggaris manfaatnya untuk menggaris, gunting manfaatnya untuk memotong. Nah, itu mudah kan di bagian kedua, yaitu dengan diagram panah. Diagram yang ketiga adalah dengan diagram kartesius. Kartesius ini baru kita pelajari pada bab sebelumnya di kelas 8. Kita ambil sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kita ambil sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X biasanya kita isi dengan angka-angka. Karena di bagian kanan angka positif, di bagian atas dari sumbu X sebagai positif Y. Nah, tapi sekarang kita ganti angka tersebut dengan menggunakan nama benda ini. Nama benda ini kita simpan di bagian X. Ada pulpen, ada mistar, ada gunting. Di bagian Y kita ambil, tuliskan manfaatnya. Ada memotong, menggaris, dan menulis. Kita hubungkan menulis, pulpen manfaatnya untuk menulis. Penggaris, mistar manfaatnya untuk menggaris. Gunting manfaatnya untuk memotong. Nah, itu kan mudah di materi yang di tujuan yang ketiga, itu dalam bentuk diagram kartesius. Apalagi materinya baru kita selesai mempelajari. Yang ketiga adalah bentuk penyajian dengan pasangan berurutan. Pasangan berarti ada 2 yang harus kita pasangkan.
Nah, kita ambil lagi masih contoh yang pertama. Himpunan A adalah ada pulpen, ada mistar, ada gunting. Ada pulpen, ada mistar, ada gunting. Di himpunan B ada memotong, menggaris, dan menulis. Nah, bagaimana cara menuliskan pasangan berurutan menyajikan dengan pasangan berurutan? Nah, caranya kita tulis pasangan berurutan sama dengan buka, tulis kurung kurawal, buka, yang pertama pulpen kita tulis koma, menulis. Yang kedua mistar, tulis mistar, buka kurung, mistar, koma, menggaris. Yang ketiga adalah gunting untuk memotong. Ditutup dengan kurung kecil, baru kurung kurawal. Jadi itu 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti janji saya, kita akan latihan setelah pembelajaran selesai. Namun saya tutup video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, bisa dikonsultasikan melalui grup pribadi atau melalui WA pribadi atau WA grup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.